Pak HK itu menyambangi Polda Jatim. Nah, itu pada intinya. Karena dari pihak mereka duluan yang telah menyambangi pihak Barreskrim. Ada dan tidak adanya dokumen itu merupakan tindak pidana. Terkait video sur berbeda. Ini terkait chat pribadi antara Pak Heri dengan pihaknya NP. Habis sudah kesabaran Heri Kunchoro menghadapi aksi Novi yang diduga terus menyerangnya di sosial media. Permintaan maaf yang diharapkan jadi saluran damai yang juga menjadi satu-satunya permintaan Heri Kunchoro di awal gesekan panas dengan Novi. Nyatanya tak digubris Novi, maka dengan kepala tegak Heri Kunchoro didampingi kuasa hukumnya Togar Situmorang membukukan nama Novi Pratiwi dalam laporan polisi pada Senin 18 Februari 2025 lalu. Saudara HR beserta pengacaranya datang ke SPKT Polda Jawa Timur. Saudara HR ini melaporkan seseorang dengan inisial PV ya. Inisial PV ini terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial. Saat ini kasus ini sedang ditangani dan didalami oleh Reskrim ya, nanti mudah-mudahan nanti ditangani oleh Reskrim Direktorat Siber ya, karena ini kan terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial. Berangkat dari situ, karena ini menyangkut hak warga negara, makanya saya berserta Pak Heri, Pak HK itu menyambangi Polda Jatim. Nah, itu pada intinya. Karena dari pihak mereka duluan yang telah menyambangi pihak Barreskrim. Kami, saya dengan Pak HK, itu ingin memberikan pelajaran kepada publik, memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada publik, agar sesuatu yang memang dimungkinkan oleh pihak mereka itu bahwa tidak seperti apa yang mereka buktikan dalam hal media sosial. Nah, kalau kami, karena kami punya bukti dan itu berupa fakta serta juga saksi, makanya kami sambangi Polda Jawa Timur. Pasal yang memang disangkakan adalah itu pasal 45 ya, ayat 4 junto pasal 27 tentang informasi elektronik. Kalau ancaman hukuman itu di atas 4 tahun, hampir 9 tahun. Dasar kita membuat laporan polisi. Ya, dasar kita membuat laporan polisi, satu adalah pihak korban, artinya klien kita. Kedua, bukti. Ketiga, saksi. Itu dulu terpenuhi unsurnya. Ya, di mana setelah ada bukti, ada saksi, yaitu saksi korban, dengan juga saksi fakta, serta ada peristiwa, itu 3 poin sudah ada dalam bentuk LP. Nah, tinggal nanti dari pihak mereka memenuhi lagi panggilan, nanti digelar, berarti nanti satu. Jadi yang kelima yang terakhir, yaitu ditetapkannya ini ranah kepidana. Dari PHK sudah melaporkan secara resmi ya ke Polda Jatim di cyber dengan bukti-bukti mereka. Nah sekarang tinggal silakan adu fakta, adu bukti. Ya aja kan, ya silakan aja, nanti akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah, atau dua-duanya nggak benar, kan gitu aja kan. Tapi fakta-fakta itu kan ada, kelihatan semua. Yang sudah kelihatan aja menyangkut kedua belah pihak itu sebenarnya sudah sama-sama malu dong dua-duanya. Nah, supaya jangan lagi publikasikan. Karena kan faktanya ada kan, foto itu ada di klub itu kan ada. Foto siapa? Foto mereka berdua. Sekarang mereka berdua saling berseteru, saling melaporkan.
Ya dunia kan ketawa jadinya kan. Nanti kalian buktikan siapa kalian benar. Kan itu. NP, HK yang benar atau dua-duanya nggak benar. Gitu aja. Jadi saya nggak berpihak kemana-mana lah. Silahkan buktikan terhadap adanya dugaan video terlarang ya antara Pak HK dengan Teknopi. Silahkan buktikan terhadap adanya dugaan video terlarang ya antara Pak HK dengan Teknopi. Sebelumnya, pihak Novi dalam somasi yang dilayangkan terhadap Heri Kunchoro meminta pengusaha asal Surabaya itu menunjukkan bukti video syur yang sempat mencuat sebagai isu yang menggelinding panas. Namun terkait laporan polisi yang diajukan ke Polda Jawa Timur, pihak Heri tidak mau terpeleset ke dalam jebakan Novi tentang video tersebut. Togar Situmorang selaku pengacara Heri bahkan mempertanyakan dari mana Novi mengetahui ada atau tidaknya video yang dimaksud. Sebab faktanya video yang diminta untuk dibuktikan keberadaannya oleh pihak Novi tersebut belum pernah beredar dan tidak pernah dinyatakan secara lugas oleh pihak Heri. Terkait video sur berbeda. Ini terkait chat pribadi antara Pak Heri dengan pihaknya NP. Ada dan tidak adanya dokumen itu merupakan tindak pidana. Kami sampaikan kepada penasehat hukumnya Pak HK, ada dan tidak adanya dokumen itu merupakan tindak pidana. Karena apa? Mendokumentasikan orang lain tanpa izin dan tanpa hak merupakan pelanggaran hukum pidana. Jika memang mereka menyatakan itu ada ya, dan itu sudah dikonfirmasi di media ya, mereka meyakini bahwa itu ada. Jadi nanti di kepolisian silahkan tunjukkan itu kalau berani menunjukkan. Gitu. Tapi kalau tidak ada, justru lebih parah lagi. Artinya memang penggiringan opini untuk menghancurkan Teknopi ya di media yang sedemikian rupa, secara sistematis dan secara terstruktur. Yang sekarang saat ini yang selalu mendengung-dengungkan tentang video, apalagi dengan cara-cara katanya akan ada diproduksi, dipertontonkan, itu kan dari pihak sana. Sampai saat ini Pak Heri juga tidak pernah memperlihatkan kepada siapa-siapa. Jadi selalu dibangun kepada publik seolah-olah Pak Heri itu sudah memproduksi, sudah menyebarluaskan. Nah ini analogi hukum apa saya juga nggak paham. Kalau kita tidak ada ambil di ruang media, kami hanya sebatas berstatement, sebatas yang memang kita mau defense, dan kemarin kita lakukan pembuktian tersebut dengan membuat laporan polisi resmi. Jadi juga anehnya lagi, selalu mengkait-kaitkan undang-undang porno aksi, pornografi, lalu juga merekam nggak boleh, ini nggak boleh. Itu saya bingung analogi hukum dari mana gitu loh. Lalu juga dikaitkan dengan peristiwa porno aksi pornografi yang dilakukan oleh artis-artis yang dulu. Ini juga terlalu kejauhan gitu loh. Sementara apa yang ada di Pak Heri itu hanya dia yang tahu. Video sur itu kok sampai kejauhan, orang berasumsi, beropini gitu loh. Ibaratnya menepok air kena muka sendiri. Kita tidak menjelaskan video sur itu apa. Secara deskripsi tidak ada. Tidak ada. Kita hanya bilang, wow, gitu doang. Apa sih? Masa kita mau istilahnya berbody language, masa nggak boleh? Body language boleh dong. Boleh. Wow, sure, boleh nggak? Boleh. Nah, sekarang surnya apa? Yang pihak sana kejauhan. Ngerti ya? Dibilang, oh ini porno aksi, ujung rambut sampai ujung kaki. Pak Heri tahu lah, kalau nggak ada kaki, berarti gentayangan dong kan? Kaki itu kan harus memapak, betul nggak? Kayak Heri nih, Pak Heri bilang, saya tahu togar, ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tahu nggak? Pasti dia tahu. Saya tahu si togar, ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tahu. Apakah kata-kata ujung rambut sampai ujung kaki, tanda kutip, harus melihat? Kan tidak juga. Nah,
Ini yang saya lihat, dibangunnya satu analogi sesat oleh pihak mereka. Ingat ya, terlalu jauh sampai mereka tolong buktikan mana rekamannya. Lah, kok sampai saya bilang, Pak Heri, iki opo to Pak Heri to? Dagelan opo iki? Betul enggak? Ya, itulah ketakutan dari pihak sana. Ngerti ya? Kalau dia orang baik, kalau dia ada apapun, kayak saya nih, saya punya masa lalu. Siapapun orang mau ngomong saya tentang masa lalu, EGP, emang gue pikirin. Selama tidak bertentangan. Betul enggak? Itu fakta loh. Apakah kata-kata sur pidana? Apakah kata-kata sur, saya ini, Togar Situmorang bilang video sur. Apakah pidana? Apakah pidana? Tidak. Nah, justru mereka yang terjebak dalam ruangan publik karena sibuk ingin membuat pencitraan. Heri Kunchoro sendiri sejak awal sebenarnya tidak ingin membuat persoalan ini menjadi pelik dan berbuntut panjang. Ia hanya meminta Novi menghapus chat pribadi yang dipajang Novi di status pribadinya yang kemudian dicuplik sejumlah media hingga tersebar luas. Heri juga menuntut Novi meminta maaf secara terbuka, sebab chat itu memuat hal yang sangat pribadi dan berdampak pada kisruh di internal keluarga Heri Kunchoro. Namun alih-alih meminta maaf, Novi justru menuding Heri Kunchoro numpang pansos dalam kasus donasi yang kala itu membuat Novi pusing 7 keliling. Yang lebih miris lagi, Heri malah dicap mengemis-ngemis kata maaf dari Novi. Sebetulnya saya ini sudah calling down. Banyak media-media yang meminta saya untuk Zoom, untuk wawancara, semua saya tolak. Dengan tujuan permasalahan ini tidak berkembang. Banyak media yang minta saya wawancara itu banyak sekali. Semua saya tolak, Mas. Tapi setelah saya melihat dari pihak sana itu kok nyerang terus gitu kepada saya, ya. Nyerang melalui TikTok, nyerang melalui media-media termasuk YouTube. Intinya penyerangan itu bertubi-tubi ke saya. Bahkan ada ujaran kebencian. Ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian, ingat ya, Pak Sokum, jangan menyatakan orang jangan datang ke tempat usaha klien saya. Dan jangan bilang bahwa klien saya itu kalau tamu-tamu datang ke tempat usahanya, itu privasinya akan diumbar. Itu kan menandakan Anda yang mempunyai suatu kebencian kepada klien kami. Kalau saya kan awalnya kan pinginnya itu ya cool aja lah. Nggak ada rencana untuk lapor-lapor sih, saya nggak ada rencana begitu. Bahkan dari pihak pengacara Novi yang mengatakan saya ini mau ngemis-ngemis istilahnya ya. Ngemis-ngemis untuk Novi minta maaf. Nah, kata-kata mengemis ini kan buat saya itu sangat menyakitkan sekali. Masa saya ini mau ngemis gitu kan? Kan nggak mungkin lah saya mau ngemis-ngemis itu. Kita aja pakai berlian, masa iya ngemis? Aduh ya lah. Iya kan? Ya, kalau saya menyatakan oke lah kalau kamu salah minta maaf. Kalau kamu nggak mau minta maaf, ya sudah selesai. Saya anggap sudah selesai. Jangan terus mencari istilahnya drama-drama terus ya, supaya nanti tampil terus, pansos terus. Saya kan boleh katakan hampir 10 hari ini saya nggak mau. 2 minggu tepat. 2 minggu ya. Diminta wawancara saya tolak, diminta wawancara saya tolak. Jujur aja, termasuk cumi-cumi minta wawancara saya tolak kan gitu kan. Saya nggak mau. Karena saya nggak mau berpolemik lebih panjang lagi. Saya maunya ya cool gitu ya. Kalau pihak Novi nggak mau minta maaf, ya sudah. Saya juga nggak maksa, begitu kan. Tapi bila dibilang saya ngemis-ngemis, saya ini pengemis ya, bukan lah. Saya ini bukan pengemis gitu. Ya kata-kata ini sebenarnya nggak pantas lah. Seperti Bang Nyoman, beliau adalah seorang intelektual, akademi. Terus seorang yang lawyer, harusnya dalam pembicaraan itu lebih baik ditata yang baik lah, supaya orang nggak tersinggung. Ya, Bang Nyoman, saya bukan pengemis, apalagi ngemis masalah maaf itu kecil buat saya. Kita kan mesti melihat siapa yang memulai, lalu siapa yang meminta maaf. Kalau kita melihat dalam jejak digital itu kan, dia membuka seolah-olah
Novi itu memiliki masa lalu, itu kan dari pihak HK, bukan Novi. Saat itu yang di-share kepada publik sama sekali tidak menyebut nama siapa. Dan kebetulan HK merasa bahwa itu adalah chat dia dengan Novi. Itu tafsiran beliau. Tapi apa yang dilakukan Novi berbeda dengan sikap HK dan Dr. Togar Situmorang selama ini memframing tentang adanya hal-hal yang bersifat aib pribadinya Novi, yang menurut Novi itu sama sekali tidak mengandung nilai kebenaran. Cooling down ya, pelingatan 2 minggu nih saya nggak mau muncul lagi, nanti dikira kalau saya muncul pansos. Ya kan, dikit-dikit saya dibilang pansos, makanya saya nggak mau muncul. Tapi karena merasa terserang terus ya, diserang diri saya, pribadi saya, maupun keluarga saya itu merasa terserang terus. Ya akhirnya saya harus ya mengambil sikap. Sikap saya apa? Ya saya sampai ke Bang Togar, hanya larinya ke laporan. Nah di situ nanti akan terbuka siapa yang bohong, siapa yang benar. Ya, akan jelas nanti semuanya. Novi bilang hanya sekali di klub saya, nyatanya berkali-kali. Bukti ada, pakaian yang berbeda-beda, itu ada. Novi bilang dia nggak pernah minum, nggak pernah mabuk, ada semua buktinya itu. Ya, semua ada. Sampai digotong pakai kereta dorong, itu ada semua. Dia bilang Satpam itu sudah berhenti, memang tahun 2003 dia berhenti. Tapi sebelumnya dia yang ada di sana, gitu. Saksi fakta. Saksi fakta. Saksi fakta walaupun dia berhenti, peristiwanya tidak akan berhenti, bos. Kalau orang cerdas di situ, saksi fakta, mau dia kerja nggak kerja sebagai saksi fakta, dia dilarang berdusta. Ya, betul ya, dari pihak mereka menganalogikan secara ya opini mereka. Kalau kita tidak beropini, kita fakta dan bukti, kenyataan di lapangan. Di lapangannya, tempatnya ada, orangnya ada, gitu loh. Kalau kamu nggak mau minta maaf, ya sudah selesai. Saya anggap perkara sudah selesai. Jangan terus mencari istilahnya drama-drama terus ya, supaya nanti tampil terus, pansos terus. Ya akhirnya saya konsultasi dengan Bang Togar, Bang gimana Bang? Saya ini merasa terganggu. Saya sudah diam, saya udah nggak mau komentar-komentar, tapi pihak sana nyerang terus. Akhirnya ya sekarang saya serahkan ke Bang Togar aja, selaku lawyer gitu. Ikutin proses hukumnya ya, yang sedang berjalan sekarang. Siapa yang bohong, siapa yang benar, ya akan jelas nanti semuanya. Novi sendiri tidak diam menghadapi gesekan panas dengan Heri. Pernyataan Heri dan sejumlah saksi terkait masa lalu Novi saat bersama Heri di Surabaya dijadikan Novi peluru untuk melaporkan Heri dan DJ Marta ke pihak kepolisian. Sikap Novi itu pun tak pelak membuat DJ Marta angkat bicara. Reaksi DJ Marta yang disebut-sebut pernah menemani Novi saat bertandang ke klub malam milik Heri Kunchoro di Surabaya pun bagai bumerang bagi Novi sendiri. Kalau memang sudah ada laporan di Polda Metro Jaya, itu sangat kita sayangkan. Berarti dari pihak sana itu betul-betul ingin membungkam daripada klien saya untuk bercerita tentang hal-hal yang kebenaran. Ini yang sangat kita sayangkan. Kita juga tidak tahu bagaimana sehingga laporan itu diterima sama pihak Polda atau pihak kepolisian, sehingga bisa ada terbit muncul LP. Dan kalau memang itu benar, saya sebagai kuasa hukum daripada DJ Marta pasti siaplah mendampinginya sampai tuntas. Yang selanjutnya itu pelaporan kami terhadap salah seorang DJ DJ yang sekarang pemeriksaan masih tahap saksi-saksi dan gelar perkara ya. Itu kami berharap ini juga bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua, karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi proses penegakan hukum. Jangan sampai kemudian orang-orang dengan mudahnya menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta gitu. Dengan naiknya proses penyelidikan menjadi penyidikan ini kan sudah jelas bahwa memang diduga ya hal ini
tidak terbukti gitu. Tinggal nanti kita tunggu press release dari kepolisian ya. Jujur takutnya tuh kayak aku kan nggak cerita kebenaran malah jadi dilaporin. Berkata fakta, kenapa jadi dapat surat somasi gitu yang aku tuh bahkan dilaporin gitu kan, sedangkan aku kan nggak ngerti sama yang begini-begini. Jadi aku minta tolong Bang Togar aja gitu. Jadi apa-apa urus tentang masalah ini, aku kan nggak paham masalah hukum. Menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Oh begitu Pak. Menggiring opini, sehingga memang menyudutkan Teteh sendiri. Jadi memang DJ ini teman-teman sebenarnya orang yang memberikan informasi ya terhadap Teteh, terus juga kenal terhadap Teteh. Ada beberapa bukti transfer dari Teteh ya ke dia yang dia minta begitu, tapi kok kemudian dibalikan fakta bahwa Teteh yang menyuruh dia gitu, seolah-olah Teteh mengarang cerita agar dia berbohong gitu. Sebenarnya begini, kalau kemudian Teteh mempunyai masa lalu, semua orang punya masa lalu ya, itu sesuatu yang tidak perlu diumbar-umbar gitu. Kalaupun itu faktanya silahkan sampaikan secara langsung ke Teteh, atau misalkan ada pelanggaran pidana terhadap tindakan masa lalu Teteh, silahkan dilaporkan gitu. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah itu menjadi dibesar-besarkan gitu ya Pak. Itulah fakta yang dialami, itulah kebenaran yang dialami. Kebenaran yang dialami, kenapa besok paginya tanggal 10 Februari dapat somasi. Bahkan hari ini kan kita dengar sendiri dari pihak media, katanya sudah dilaporkan ke Polda Metro. Kita sangat sayangkan. Justru yang korban ini yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ada motivasi, awalan mau nolong, ya malah sekarang dia yang diserang. Intinya saya sebagai kuasa hukum klien saya di Jakarta tidak akan surut, kami akan ladeni, karena dia bersuara kebenaran. Dan pihak Polda Metro juga tolong, masa iya daripada kebenaran diungkapkan, LP-nya bisa dijalankan. Ingat, ada 3 daripada menteri terkait SKB. Itu tidak boleh, kalau memang ada kebenaran, bukan hoak, itu tidak bisa masuk ranah pidana. Kini, sebuah medan hukum sudah dibuka seluas-luasnya bagi pihak Heri Kunchoro, juga pihak Novi. Publik pun menunggu kelanjutan kisahnya. Padahal kalau dicermati dengan nalar jernih dan hati yang lapang, apa yang dihadapi dua mantan orang yang pernah punya hubungan spesial itu bukan perkara benar atau salah semata. Tapi jalan hukum sudah ditempuh dan kebenaran sedang dipertaruhkan di hati dan pikiran masing-masing. Hanya satu, saya minta bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Jangan chat pribadi orang dekat kita, saudara kita, sahabat kita, siapapun itu, tanpa hak, jangan disebarluaskan. Itu. Dan itu aja yang paling penting. Bijak-bijaklah bermedia sosial. Ya, biar bagaimana orang, ingat ya, ada 2 yang nggak boleh kita lawan di dunia. 1, orang baik. Orang baik itu adalah orang yang pernah dekat sama kita, pernah nolong kita. Jangan digigit. Dan yang kedua sama cewek cantik. 2 ini jangan dilawan di dunia. Kalau kamu berani lawan 2 ini, bermasalah kamu. Itu dari saya. Saya tambahin Mas, masalah chat pribadi ke Novi, ya saya ceritakan kalau saya ini diundang oleh salah satu teman, dia punya anak, dia nikah di Jakarta di Hotel Bidakara. Nah, waktu dia di bandara, saya sempat chat Novi. Nov, saya ini hari ini berangkat ke Jakarta, ada undangan dari salah satu teman saya. Ya, itu kalau bisa, ayo kita ketemu ngobrol-ngobrol. Dia jawab, sama Gary. Ya, kamu ajak, waktu itu saya pikir dia ada pacaran sama Gary kan. Ajak cowokmu yang namanya Gary, biar nggak ada kecurigaan sama saya. Ya, terus saya bilang, saya datang ke Jakarta, ya mohon maaf, ini saya udah terlanjur basah ya. Terlanjur basah, di rumah juga sudah tahu semua, saya terbuka aja. Jadi saya dalam chat itu bilang, saya datang ke Jakarta bersama cewek saya, namanya Frista. Nah, ini yang jadi pokok permasalahannya, ini yang jadi masalah. Saja. Kenapa?
chat ini diumbar ke media. Yang tadinya orang rumah, keluarga saya, istri saya tidak tahu, jadi tahu. Marahlah istri saya, ributlah saya dalam rumah tangga saya. Gara-gara Novi menyebarkan chat saya ke media-media. Itu yang jadi pokok permasalahannya. Dan saya minta Novi untuk menghapus, untuk men-take down. Semua yang chat yang saya keluarkan ke Novi, itu malah nggak dihapus, malah disebar-sebarkan, malah taruh di story-nya Novi. Nah inilah, jadi seolah-olah nantang terus, nantang terus. Bahkan konten-konten juga nyabut-nyabut. Gitu loh. Itu yang membuat rumah tangga saya kacau, rumah tangga saya ribut. Gaduh. Gaduh, yang awalnya rumah tangga ini tantrum-tantrum, ya akhirnya ribut gara-gara chat WA saya yang disebarkan ke media. Itu aja pokok permasalahannya. Dan saya cuma minta ringan kok sama Novi. Udahlah, tolong satu dihapus, dua kamu minta maaf. Sudah gitu. Kalau kamu nggak minta maaf ya sudah, saya tidak akan melanjutkan. Kan? Itu. Kan tidak ada kata-kata saya kalau kamu tidak minta maaf, nanti saya laporkan. Nggak ada itu. Nggak pernah nantang. Nggak pernah seperti itu. Cuman supaya keluarga saya ini nggak ribut, nggak berantem terus, nggak lihat di TV itu ada chat seperti itu muncul lagi, chat seperti itu muncul lagi, ya saya minta tolong untuk dihapus dan minta maaf. Kamu nggak minta maaf pun ya nggak masalah buat saya, ya udah selesai aja. Kok malah kamu yang ribut, malah kamu yang lapor-laporin ke saya. Jadi saya ini mikir, ini maksudnya apa begini? Gitu. Ya sudah, terlanjur basah, saya jebur aja sekalian gitu kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.